Oke. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Sebelumnya saya Arvina dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, STKI PPGRI Jombang. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Iya, silakan. Silakan. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan Paskibra? Paskibra. Paskibra itu suatu organisasi yang dibentuk di sekolahan ya, Mbak. Paskibra sendiri itu memiliki kepanjangan pasukan pengibar bendera, yang mana dia ditugaskan untuk mengatur jalannya suatu upacara untuk di sekolah. Tetapi di sisi lain mereka juga punya seperti kegiatan lain gitu. Seperti itu sih untuk deskripsi sedikit tentang Paskibra. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa pembina Paskibra di sekolah ini? Pembina Paskibra di sekolah sendiri ini saya, Mbak. Saya Muhammad Rozik. Saya pembina Paskibra di sekolah ini. Apa pentingnya ekstrakurikuler Paskibra di sekolah ini? Untuk kepentingan ekstra sendiri ya, eh, seperti tadi, ekstra Paskibra itu kan untuk mengatur jalannya upacara. Dalam hal arti mereka adalah seperti petugas upacara gitu, untuk mengatur segala hal yang ada di dalam upacara, termasuk untuk pengibaran bendera itu biasanya yang mengibarkan itu anak Paskibra. Seperti itu. Selanjutnya, kapan dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Paskibra? Kalau untuk latihan anak-anak sendiri itu Senin sama Kamis. Itu kalau untuk latihan wajib. Tapi terkadang berbeda lagi kalau mereka ada seperti event, event Paskibra yang ada di kota itu, mereka seperti menambah jadwal latihan mereka sendiri. Seperti itu. Berapa jumlah anggota Paskibra? Kalau untuk jumlah anggota Paskibra anak kelas satunya itu sekitar ada 30 orang, 30 siswa. Kalau untuk kelas 2 ini seniornya itu ada sekitar 25 siswa. Kalau untuk di kelas 3-nya saya menghitung ada di 26 siswa. Seperti itu. Bagaimana awal mula ekstra ini ada di SMK 2? Nah, awal mula organisasi ini terbentuk itu ketika kita para guru, termasuk saya yang awalnya bukan pembina Paskibra, tapi saya bisa melatih seperti petugas upacara ya, Mbak. Waktu itu mungkin dengan adanya organisasi, tugas saya agak teringankan karena apa? Setiap minggu itu kita pasti bergiliran untuk menjadi petugas tiap kelas itu. Nah, di situ terbentuklah organisasi Paskibra. Di kala mana sekolah lain juga punya, kita juga menciptakan itu. Selain untuk kita mencari sebuah prestasi, kita juga ikut
dalam dalam melatih untuk petugas upacara itu, Mbak. Di situ mereka punya tugas masing-masing. Nah, selebihnya untuk terciptanya itu seperti itu. Karena di sekolah lain juga tercipta organisasi itu, maka sekolah kita juga menciptakan organisasi itu. Begitu. Apa yang menjadi daya tarik atau minat siswa untuk mengikuti ekstra ini? Daya tarik atau minat itu mungkin beberapa siswa itu memang ada yang berminat karena dia itu ingin melatih kedisiplinan diri mereka gitu ya. Ada juga beberapa yang memang meneruskan dari sekolah menengah pertama SMP itu lalu diteruskan di sekolah yang jenjang berikutnya. Ada juga ada yang seperti mereka ingin bersosialisasi atau berorganisasi, mereka akhirnya minat juga di situ gitu. Tapi juga ada beberapa anak juga yang memang mereka penasaran. Penasaran dengan apa itu Paskibra gitu. Setelah masuk, mereka akhirnya kenal dengan organisasi tersebut, ekstra tersebut, akhirnya disitulah daya tarik dari minat-minat siswa. Dan kita selalu mengenalkan kepada anak-anak ajaran baru juga agar mereka punya minat untuk masuk ke dalam ekstra paskibra tersebut. Begitu. Apa saja yang menjadi materi yang akan diajarkan pada anggota ekstrakurikuler Paskibra? Materi yang akan diajarkan, materi yang paling mendasar, paling pertama atau paling awal ya, pastinya tentang baris berbaris. Ilmu baris berbaris itu biasanya memang dilatih kepada anak-anak semua gitu. Lalu untuk materi lain mungkin tentang kalau anak-anak sebut itu namanya materi tentang bela negara. Materi tentang bela negara itu mungkin mereka mempelajari tentang sejarah atau apapun itu yang berkaitannya dengan Indonesia, itu juga mereka termasuk materi yang mereka ajarkan juga. Termasuk seperti kalau ada event lomba kreasi baris berbaris itu juga mereka belajar itu tentang kreasi baris berbaris itu. Yang paling sangat memori itu materi untuk melakukan pengibaran di 17 Agustus. Itu pasti itu pasti ada itu nanti. Begitu. Untuk materi saya rasa mungkin cuma itu ya yang kita ajarkan. Terlebih lagi tentang sikap. Sikap itu juga sangat penting itu. Seperti itu yang kita ajarkan. Apa saja atribut yang wajib dipakai pada saat kegiatan ekstra? Kalau untuk kegiatan ekstra sendiri, kalau mereka bilang ketika mereka latihan itu mereka hanya memakai sebuah pakaian namanya PDL, itu pakaian dinas lapangan, dan juga ada pin di baju mereka, ada pin seperti keanggotaan. Kalau untuk atribut sehari-hari yang mereka pakai di baju mereka yang putih biru hari Senin dan Selasa itu mereka ada seperti badge keanggotaan.
bed keanggotaannya mereka gitu. Terlebih lagi atribut yang wajib mereka pakai maupun latihan maupun di hari sekolah mereka harus memakai PIN gitu. Itu yang menjadi atribut mereka. Apakah ada kendala atau hambatan saat pelaksanaan ekstra? Mungkin hambatan pelaksanaan ekstra itu bermacam-macam ya, Mbak. Kalau untuk hambatan itu bermacam-macam. Ada juga yang memang karena berhubung mereka masih sekolah, hambatan mereka nggak lain hal itu kalau tidak mengerjakan tugas secara kelompok itu, kelompokan itu, ya. Terkadang mereka ada yang sakit mungkin, terus terkadang juga ada yang ya kepentingan keluarga mungkin apa itu. Jadinya mereka terhambat untuk latihan paskib waktu itu ya. Tapi untuk hambatan lain mungkin mungkin tidak ada. Selebihnya hambatan-hambatannya cuma seperti itu saja. Apa prestasi yang telah dicapai oleh anggota ekstrakurikuler Paskibra sampai saat ini? Mungkin nggak banyak dari prestasi yang kita dapat, tapi kita mungkin pernah mendapatkan sebuah juara harapan sama juara bina. Itu waktu ada event lomba paskibra di kota itu. Kalau untuk prestasi lain mungkin kita masih belum ada, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi yang paling baik gitu, untuk mendapatkan prestasi selanjutnya gitu. Apakah ada kegiatan khusus pada akhir semester atau tiap tahunnya dalam pelaksanaan kegiatan ekstra ini? Kalau untuk akhir semester itu mungkin mereka ada seperti liburan secara bersama gitu. Entah itu di mana, itu event organisasi mereka bersama-sama. Kalau untuk tiap tahun itu pasti ada. Seperti Sertijab. Sertijab itu kita pasti setiap satu tahun, satu tahun itu ya. Itu event tahunan itu. Satu tahun itu pasti ada itu, Sertijab. Terus ada juga pengukuhan. Pengukuhan itu juga seperti mereka calon junior yang baru masuk, itu kan belum dianggap junior itu. Mereka nanti ada pengukuhan, mereka dimasukkan, mereka sudah bukan jadi calon junior lagi. Mereka diangkat menjadi junior gitu. Kalau untuk yang senior juga seperti itu. Mereka masih calon senior, mereka pengukuhan, habis itu mereka menjadi senior. Tapi berbeda dengan sertijab. Kalau sertijab itu kan jabatan ketua, wakil, sekretaris, itu mereka lakukan dari anak kelas 3 ke kelas 2 seperti itu. Karena kelas 3 akan menghadapi ujian-ujian, jadi latihan mereka agak dikurangi yang dan difokuskan kepada kelas 2 dan juga kelas 1. Untuk event selanjutnya, mungkin tradisi setiap paskibra itu pasti berbeda-beda. Seperti pengambilan PIN, pengambilan PDL, itu juga ada tradisinya. Enggak hanya langsung diambil gitu. Jadi mungkin setiap tahun pasti ada. Setiap anak baru nanti pasti ada diagendakan seperti itu gitu. Seperti agenda-agenda tadi itu. Apakah kegiatan ekstra paskib ini dapat mempengaruhi karakter siswa di sekolah? Kalau untuk secara yang signifikan sekali itu tidak, tapi
untuk anak-anak murid biasa dengan anak-anak paskibra itu terkadang mengalami hal yang berbeda. Salah satunya tentang kedisiplinan, mereka memiliki porsi kedisiplinan sendiri-sendiri. Sekolah pasti menginginkan murid-muridnya itu disiplin, tapi pasti disiplinnya itu tidak seperti disiplinnya anak paskibra. Selain untuk kedisiplinan, mereka juga dilatih untuk tegas. Lalu manajemen waktu, mereka juga dilatih seperti waktu sholat, waktu apa, break apa itu mereka harus sesuai gitu. Kalau untuk paskibra sendiri, kenapa lebih lebih mengutamakan seperti itu ya Kak? Karena mereka itu bisa aja di organisasinya, mereka kalau misalkan telat sekolah, itu mungkin mereka akan mendapatkan hukuman. Sedangkan kalau di sekolah sendiri, hukuman mereka secara umum. Tapi kalau di paskibra, hukuman mereka lain. Gitu. Jadi untuk perbedaan itu ada, tapi tidak banyak. Pertanyaan terakhir, hal apa yang dari kegiatan Paskibra ini dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari? Banyak ya, banyak. Tidak bisa bilang banyak sekali, tapi memang banyak. Seperti waktu sekolah di dalam sekolahan, sopan santun itu kan pasti ada. Sopan santun di dalam paskib, di dalam kehidupan biasa, maksudnya itu murid-murid itu pasti juga dilatih. Kalau di paskibra, sopan santun, kelas 1 terhadap kelas 2, kelas 1, 2, 3 terhadap guru, terhadap siapapun itu, kalau di sekolah ya, itu pasti mereka menjaga dan juga pasti mereka mengedepankan sopan santun mereka. Dan begitu juga di kehidupan rumah. Mereka taat kepada orang tua, sopan dengan orang tua. Itu juga sisi latihan dari anak-anak paskib juga gitu. Kedisiplinan itu juga termasuk sikap yang diterapkan kepada kehidupan sehari-hari termasuk di rumah gitu. Disiplin dalam waktu bangun tidur, kegiatan mau kegiatan sekolah, itu pasti mereka akan mengatur waktu mereka juga gitu. Untuk murid-murid biasa pun juga seperti itu. Cuma anak paskib sendiri lebih menekankan itu seperti itu. Seperti sifat-sifat sikap-sikap mereka gitu. Itu pasti berguna di kehidupan sehari-hari karena saya sendiri sudah melihat beberapa anak dari ekstra yang saya bina itu mereka sikap mereka baik semua gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.